Nah, saya mau sebelum kita mulai, Ibu Guru mau absen dulu deh. Semuanya hadir? Hadir. Yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, di pagi yang cerah ini, Ibu Guru akan mengajarkan sebuah materi. Sudah baca di atas? Sudah. Jadi Ibu Guru mau mengajak ini anak-anak semuanya berpetualang hari ini. Wow. Tapi sebelum itu, supaya kita lebih semangat, semuanya berdiri dulu. Berdiri. Kita bermain dulu ya. Tadi ada yang sudah berolahraga? Iya. Kalau begitu kita bermain dulu. Oke. Permainannya adalah, jadi kalian cukup untuk berkonsentrasi ya. Jadi permainan ini adalah berkonsentrasi. Konsentrasi ya. Jadi kalian cukup konsentrasi dengan apa yang Ibu Guru katakan ya. Sudah paham semua? Sudah. Jadi cukup konsentrasi dengan apa yang Ibu Guru katakan. Kalau tidak berkonsentrasi, maka tidak paham ya. Jadi harus konsentrasi. Yang tidak konsen, bau apa? Terasi. Kan konsentrasi. Jadi yang tidak konsen, bau terasi. Oke. Kita mulai ya. Semua angkat tangan ke atas. Oke, ke depan, ke samping, ke atas, ke depan, ke samping, ke bawah. Gampang? Oke, kita ulangi ya. Sekarang konsentrasi. Tangan ke atas, tangan ke depan. Ya. Siapa yang mau terasi nih? Kita ulangi sekali lagi ya. Satu kali lagi. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pinggang digoyang-goyang, pinggang digoyang-goyang, tangan diputar-putar. Hampir ya, hampir. Pinggang digoyang-goyang, pinggang digoyang-goyang. Oke, semuanya kita tepuk tangan dulu. Sudah cukup ya? Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang berkelana di dunia imajinasi. Ini adalah sebuah tema ya, tema kita hari ini. Kemudian kita akan mempelajari tentang dunia fantasi, cerita fantasi. Pembelajaran kita kali ini tujuannya itu adalah untuk menjelaskan pengertian teks cerita fantasi. Jadi setelah mempelajari nanti, kalian pasti akan mengetahui apa sih cerita fantasi, kemudian menemukan unsur dari cerita fantasi. Menulis cerita fantasi dengan alur yang menarik, jadi kalian sudah bisa membuat cerita fantasi sendiri. Kemudian menunjukkan sikap kreatif dan imajinatif, ya. Sebelum saya mulai, ada yang bisa mengungkapkan apa sih itu cerita fantasi? Ada? Ya, cerita hewan. Cerita hewan. Apalagi? Ada lagi. Apalagi sebutkan saja cerita dongeng. Sebutkan saja, tidak masalah. Ayo. Cerita apa? Komik. Sebutkan lagi. Ada lagi? Cerita horor. Cerita horor. Ya, ada lagi? Ada lagi? Cerita lucu. Oke, cukup ya. Nah, dari semua tadi yang disebutkan, cerita horor, cerita dongeng, cerita lucu, apa lagi tadi? Cerita komik. Kira-kira hewan, kira-kira itu bagaimana cara dibuatnya? Menggunakan imajinasi. Tepat sekali. Yang tadi menjawab siapa? Alia. Iya, tuh. Tadi juga ya yang menjawabkan. Yang lagi tadi? Yang menjawab? Ade. Yang menyebutkan.
Nah, kalau yang ini yang di tengah apa namanya? Cewek-cewek. Ada laki-laki juga. Kemudian di mama siapa? Ada Doraemon. Tadi siapa yang menyebutkan bahwa ada cerita imajinasi? Adalah cerita hewan. Nah ini ada contohnya ya. Jadi cerita hewan, kemudian cerita yang lucu, komik, semua tadi yang kita sebutkan itu adalah cerita fantasi. Kenapa cerita fantasi? Karena semuanya itu berasal dari nah ini dia pengertian cerita fantasi. Ya, pengertiannya. Siapa yang bisa baca? Pengertian cerita fantasi adalah salah satu jenis teks narasi yang bersifat imajinatif, rekaan atau khayalan, dan fiksi yang dibuat penulis untuk menghibur dan memberi pesan moral. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang berimajinasi, berasal dari imajinasi, khayalan, dan fiksi yang ditulis oleh seorang penulis. Jadi terserah itu penulis mau memikirkan apa. Kayak tadi itu cerita tentang Doraemon. Doraemon itu dia hewan apa? Kucing. Kalau di dalam Doraemon, film Doraemon itu kucingnya bisa jalan. Kira-kira di dunia nyata tidak bisa. Kucing itu cuma bisa meow meow. Seperti itu ya. Jadi itu nyata atau tidak? Tidak. Dia tidak nyata, berarti itu fiksi ya. Fiksi. Itu hanya khayalan sutradaranya untuk membuat sebuah film ya dari kucing. Nah, ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri cerita fantasi itu adalah bersifat fiksi atau tidak nyata ya, tidak nyata. Kemudian tokohnya unik, kayak tadi kucing. Ini kemudian Elsa tadi, Elsa kalau anak-anak itu kalau dia dapat kartun, dia dapat orang yang pakai baju kayak gaun-gaun pengantin, kemudian ikat rambut, kuncir-kuncir apa tuh, cacing-cacing dan kata itu mirip Elsa. Nah, langsung terlihat oh Elsa. Jadi dia unik ya. Kemudian mengandung unsur khayalan, keajaiban, misteriusan. Ya, kayak tadi ya. Ini mau ditulis lucu dan sebagainya. Kemudian mengandung pesan moral atau pesan kehidupan. Jadi cerita fantasi itu akhirnya biasanya itu mengandung pesan moral, ya. Biasanya mengandung pesan moral. Apa saja itu? Biasanya kayak apa ya contohnya? Kayak kalau film Doraemon. Doraemon itu kan mengisahkan seekor kucing yang ajaib ya, yang dia punya keahlian, punya pintu, ada sedang, bisa kemana-mana, punya bayi bambu. Kantong ajaib, iya betul, dia punya kantong ajaib. Nah, pelajaran Doraemon itu mengajarkan kita kalau kita mau kemana-mana, ya kita harus punya keahlian. Ya, ahlinya Doraemon apa? Ahlinya Doraemon itu dia bisa membawa orang kemana-mana. Nah, dia dengan pintu ajaibnya, dia bisa membawa orang terbang. Ya betul tadi ya, dengan baling-baling bambunya seperti itu ya. Jadi harus punya keahlian. Kayak Doraemon. Nah sekarang, Ibu Guru kasih contoh. Jadi terakhir nanti kita akan membuat sebuah cerita fantasi. Jadi sebelumnya Ibu Guru kasih tidak ada gambarnya ya. Sebelumnya Ibu Guru kasih contoh deh. Oke. Contohnya adalah kita. Anggap saja ya. Anggap saja kita sedang anggap ini sebuah gambar ya.
ini. Siapa namanya? Dipanggil Risma adalah dipanggil Risma ya. Risman. Anggap dari ceritanya itu dimulai. Kalau tadi cerita fantasi itu, begini ya, cerita fantasi itu merupakan khayalan. Nah, jadi hari ini kita akan berkhayal, berimajinasi. Anggap Risman sedang ambil bukunya Risman. Nah, seolah-olah ya, seolah-olah. Ini Risman. Seolah-olah. Nah, jadi ibu akan berkhayal. Dengarkan khayalannya ibu ya tentang Risman ini. Di suatu pagi yang cerah di sebuah sekolah madrasah sanawiyah FTS, jadi pada waktu di sudut kelas terdapatlah seorang siswa yang gagah dengan kopiah hitamnya. Sebutlah dia bernama Risman ya. Sebutlah dia bernama Risman. Risman sedang asik mendengarkan penjelasan dari ibu guru yang cantik. Ya, namanya kita berkhayal ya. Kan kita sudah berimajinasi. Nah, kemudian Risman sedang fokus mendengarkan penjelasan dari ibu guru yang cantik bernama dengan materi cerita fantasi. Ketika itu, ibu guru bertanya, "Kalian pernah menonton film Doraemon?" Kemudian seketika Risman mengingat 7 tahun yang lalu ketika dia masih duduk di bangku sekolah dasar kelas kelas 3 ya, kelas 3. Ketika itu film Doraemon adalah film kesukaan Risman. Film kesukaannya Risman. Risman membayangkan waktu itu setiap hari Minggu, karena Doraemon kayaknya muncul di hari Minggu ya. Setiap hari Minggu pagi, bangun pagi, Risman langsung menuju dapur WC, toilet, mandi, kemudian siap-siap nonton di depan TV. Risman ingat waktu itu bahkan ibunya marah ketika Risman menonton terus. Dia lupa untuk makan pagi, sarapan. Dia melewatkan sarapannya hanya demi menonton Doraemon. Nah, dari saat itu kemudian Risman kembali mengingat, oh sepertinya saya suka dengan cerita fantasi. Itu kata Risman ya. Risman berkata dalam hati, oh sepertinya saya suka dengan cerita fantasi. Nah, kemudian Risman sejak itu Risman bertekad dalam hatinya, saya harus bisa menulis sebuah cerita. Ketika besar nanti, selesai lulus sekolah, saya ingin kuliah di jurusan Bahasa Indonesia dan Sastra supaya saya bisa belajar menulis cerita fantasi atau sebuah cerita. Ya. Nah, ketika ibu guru namun Risman mengingat ibu guru berkata, kalau ingin menulis sebuah cerita, maka yang harus dikerjakan adalah banyak-banyak berlatih menulis sebuah cerita. Apa lagi ya? Hayalan. Nah, sampai di situ saja ya, terlalu panjang, terlalu lama kalau menceritakan. Nah, itu ada saya sudah tulis di sini. Kita lihat ya, saya pindahkan dulu ke situ. Kita cari gambar. Nah, ini dia, anggap saja ini adalah sosoknya Risman. Wah, ganteng kan? Ya.
Bisa dibaca semua? Anggaplah ini rismannya diganti ya, semuanya ya. Baca Bu. Sudah diganti dari risman semuanya. Oh ya, Bu. Bisa dibaca? Ya, anggaplah ya, karena kayaknya lama sekali kalau ini. Nah, jadi ini adalah sebuah contoh ilustrasi dari gambar cerita fantasi. Jadi dari semua gambar ini kita bisa bercerita dengan khayalan tersendiri, terserah mau diganti namanya, Risman menjadi terserah ya. Mau ganti Risman menjadi dengan rambut yang botak misalnya, gambarkan sebagai Risman, diganti kulit coklat yang menjadi kulit yang putih berseri misalnya seperti itu. Namanya juga khayalan ya, namanya juga khayalan. Jadi terserah penulis, terserah kita bagaimana menggambarkan sesuatu itu. Ini seperti ini. Sudah paham? Bagaimana kita mengungkapkan imajinasi? Oke. Risman sudah bisa duduk kalau boleh, kalau mau Risman. Oke, ini ya. Kemudian, nah ini ada unsur dari cerita fantasi. Apa saja unsurnya? Ada tema. Tema itu apa? Tema itu yang menjadi gagasan pokok utamanya dari sebuah cerita. Kemudian ada tokoh. Tokoh itu kita mengenal ada apa ya? Ada tokoh utama dengan
tambahan atau pelengkap saja ya. Kemudian ada yang namanya penokohan. Kalau penokohan itu watak. Bagaimana sifatnya itu tokoh utama misalnya Risman. Karena tadi Risman itu duduk terpenuh, jadi dia kayaknya orangnya baik, ya. Kita menyimpulkan bahwa Risman itu orangnya baik. Dari cerita yang tadi ya, tidak pernah kayaknya Risman, tidak pernah di Risman marah-marah, tidak pernah Risman mengejek-ejek gurunya, berarti dia adalah orang yang baik. Ya, Risman itu. Penokohan kita ini kita mengenal ada dua. Ada yang namanya antagonis dan protagonis. Kalau antagonis itu dia yang sifatnya buruk atau jahat, biasa dikenal dengan antagonis. Kalau dia orangnya baik, lembut, kemudian suka dia protagonis atau baiknya seperti ini. Kemudian ada alurnya itu peristiwa dari awal hingga akhir. Lalu itu kita mengenal ada 3. Ya. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran yang menggabungkan maju dan mundur. Ya, yang menggabungkan maju dan mundur. Nah, kalau alur maju itu dia menceritakan mulai kisahnya masa kini sampai masa depan. Ya, sampai masa depan. Kalau alurnya itu alur mundur, kayak tadi ceritanya Risman, mulai dari masa kini, mengulang lagi, mengingat lagi masa lalunya seperti apa. Dari materi tadi ingat masa lalunya seperti apa. Kemudian ada alur campuran. Alur campuran itu yang menggabungkan antara alur maju dan alur mundur, ya. Nah, kemudian ada latar itu menceritakan tempat, waktu, dan suasana. Sesuai dengan cerita Risman tadi, kira-kira kita tempatnya ini di mana? Di kelas ya, kemudian waktunya kapan? Di pagi hari cerah. Itu ada di atas pagi hari cerah. Kemudian suasananya seperti apa? Nyaman. Indah. Karena tempatnya itu di dalam kelas. Kalau di dalam kelas biasanya bagaimana? Sama ya, banyak orang kan ramai. Kemudian sudut pandang. Kalau sudut pandang itu tergantung bagaimana penulis menempatkan dirinya. Misalnya sudut pandang orang pertama. Kalau kita menemukan sebuah cerita yang di dalamnya itu selalu kita temukan ada kata aku, saya, maka itu adalah sudut pandang orang pertama. Karena orangnya langsung yang bercerita. Kalau kita menemukan nama orang yang disebut, kemudian dia menyebutkan dia, mereka, maka itu sudut pandang orang ketiga, ya. Artinya bukan orangnya langsung yang bercerita, tapi orang yang menceritakan. Kayak kira-kira kalau ceritanya di selatan itu, kalau cerita di selatan itu termasuk orang pertama dalam menemui kata aku, saya dalam cerita itu. Kalau orang ketiga, maka yang diceritakan itu selalu menuliskan nama orangnya langsung, kemudian dia, mereka, gitu ya. Jadi bukan orang yang langsung bercerita, tapi orang yang menceritakan kisahnya. Ketiga. Yang tadi itu orang ketiga. Kenapa orang ketiga? Karena bukan Risman yang bercerita langsung, tapi itu guru yang menceritakan tentang dirinya. Ya. Mengerti? Kemudian amalan itu adalah pesan moral atau pelajaran. Jadi kita buat cerita itu kita berpesan kepada orang. Kira-kira apa pesan dari cerita? Harus ada hikmah yang diambil dari cerita, ya. Ada pesan moral yang diambil. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Mengerti semua?
terlalu seksi, mohon maaf. Kemudian ini yang pertama itu orientasi. Jadi cerita fantasi itu orientasi pengenalan tokoh, waktu dan tempat. Jadi harus ada tokohnya, tokoh utamanya. Kemudian harus disebutkan waktunya kapan. Kemudian ada tempatnya. Seperti tadi ceritanya Risma kan. Kemudian komunikasi. Jadi harus kalau cerita itu menarik, buat bikinkan konflik. Misalnya tadi tidak ada konflik ya. Misalnya ternyata cita-citanya Risma itu bertolak belakang dengan orang tuanya. Orang tuanya menginginkan Risma menjadi seorang polisi, sementara Risma menginginkan menjadi seorang penulis cerita. Seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Lalu konfliknya. Kemudian resolusi. Ada penyelesaian dari konflik itu. Misalnya dari konflik itu ternyata orang tuanya tidak setuju Risma. Tapi kemudian solusinya adalah Risma meyakinkan orang tuanya kalau dia bisa. Ya. Kemudian ada akhir cerita dan pesan moral. Nah, akhir ceritanya misalnya tadi ya ada pesannya ibu guru. Apa pesannya dari ibu guru? Nah, dari kisah Risma ini. Coba baca lagi. Kira-kira apa pesan yang bisa diambil dari cerita ini? Tulis cerita Apa hikmahnya? Apa pesannya yang bisa diambil dari cerita ini? pantang menyerah. Apa lagi? Ada lagi? Semangat. Semangat apa? Sekolah. Ya, betul ya. Jadi pantang menyerah, semangat bersekolah. Nah, ini ada dari kata-kata. Ibu guru mengatakan jika ingin menulis cerita fantasi dengan baik, ini ya. Ibu guru mengatakan jika ingin menulis cerita fantasi dengan baik, maka siswa harus banyak-banyak melatih diri menulis cerita pendek sesuai imajinasi. Itu termasuk pesan, ya, pesan moralnya. Jadi harus banyak-banyak latihan kalau bisa menulis cerita fantasi. Sampai di sini aja mau bertanya? Nah, ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari bahasa yang nanti akan kita gunakan. Menggunakan kata kerja tindakan, kemudian mengisi kata sifat, menggambarkan contoh, kemudian menggunakan kalimat langsung seperti kayak tadi. Ketika ada dialog maka harus diungkapkan langsung. Misalnya Risma bercanda, kalau saya besar nanti saya akan bercita-cita menjadi seorang penulis cerita. Maka ini dikasih tanda kutip, ya, karena Risma yang langsung bercerita. Kemudian menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Nah, kemudian mengandung majas dan perbandingan. Ya, jadi kalimat seperti itu yang akan dibuat, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, yang ini. Ada yang mau bertanya? Kalau begitu saya yang bertanya deh. Oke. Yang ini ya, siapa namanya? Siapa? Reski. Kita nama yang mau panggilannya mau. Siapa? Ataya. Ini Rizky. Coba apa unsur-unsurnya tadi? Sudah lihat tadi kan? Sebutkan 3 unsurnya dari cerita fantasi. 1 apa? Ada? Oke, ada yang bisa bantu temannya? Sebutkan 3 unsur tadi yang sudah disebutkan. Tema. Ada tema, betul sekali. Tokoh. Ada tokohnya. Apalagi satu lagi? Pesan moral. Pesan moral. Mudah-mudahan ada pesan moralnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada ibu guru menjelaskan, harus di ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, kita lanjut. Nah, ini jenis cerita fantasi. Tadi yang seperti disebutkan ya, ada cerita hewan. Cerita hewan itu kita mengenal dengan istilah cerita fabel. Sebutkan contoh cerita fabel.
Elsa itu hewan apa bukan? Apa? Kucing, Doraemon. Apa lagi? Cerita-ceritain pakai hewan. Apa? 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 Kancil dan buaya. Jerry. Apa lagi cerita aslinya? Masya berubah. Apa lagi? Santasir. Apa lagi? Mau itu hewan apa bukan? Ada siput. Hewan apa bukan? Ya, ada siputnya. Tapi SpongeBob itu spon ya, spon. Ya. Ya, oke ya, boleh. Oke, kemudian legenda. Legenda itu asal usul dari suatu tempat. Kayak Tangkuban Perahu. Ada yang pernah dengar Tangkuban Perahu? Tidak. Ya, itu dari kisah bagaimana Tangkuban Perahu itu terbentuk ya. Jadi ada danau besar sekali. Kemudian mitos atau kepercayaan dari warga setempat. Kayak tidak boleh keluar malam karena ada misalnya ada penculik anak-anak. Ya, ada kanibal, seperti itu mitos ya. Kemudian cerpen, ya cerpen itu cerita pendek dan cerita yang dibuat masa kini boleh. Ya cerpen seperti itu ya. Nah ini hayalan juga cerpen itu. Nah ini langkah-langkah menulis cerita. Sebelum kita menulis cerita, kita tahu dulu apa langkah-langkah di atas. 1, tentukan tema. Jadi kalau kita tidak punya gambaran, tentukan yang kita mau temanya apa. Tema itu bisa tentang persahabatan, tentang kekeluargaan, tentang keluarga, tentang kejujuran, tema masyarakat misalnya, atau tema tentang hewan kesayangan, seperti itu ya. Kemudian rancang alurnya. Alur tadi apa? Alur pertama. Ya, apa tadi itu alur? Alur itu tadi ya, kita kenal ada 3. Campuran, apalagi? Awal. Akhir. Apa? Campuran apa lagi? Alur maju. Mundur. Ya. Kalau campuran apa? Perpaduan antara Maju dan mundur. Kalau alur maju, apa itu alur maju? Masa kini ke masa depan. Ya. Kalau alur mundur, dari masa kini ke Masa lalu. ya, masa lalu. Kemudian tulis konflik yang menarik. Jadi tulis bikin cerita yang kira-kira membuat orang tertarik ke dalamnya. Kemudian gunakan bahasa yang deskriptif dan ekspresif. Deskriptif itu yang bersifat objektif ya. Misalnya kita menggambarkan bahwa tentang sosok misalnya Risman. Kita menggambarkan tentang Risman. Risman adalah salah satu siswa kelas 7 MTS TDI pada Ampet yang berumur 17 tahun. Kira-kira itu objektif apa tidak? Tidak. Sesuai atau tidak? Tidak. Kenapa tidak sesuai? Umurnya. Ya, kalau SMP kelas 7 umurnya berapa tahun? 12 atau 13? Kemudian contoh lagi, saya tinggal di kota Padalampe, desa Mata. Apakah itu betul? Tidak. Betul adalah desa Padalampe, kecamatan Mana? Jadi itu objektif ya, contoh yang objektif. Jangan sampai kita menuliskan sesuatu yang tidak objektif ya. Jadi harus objektif. Kemudian gambar. Jadi kira-kira gambar pertama itu apa? Yang kedua?
menulis, buat cerita. Apa? Besok kita ketemu lagi dengan jam yang sama. Apa? Sampai di sini aja mau bertanya? Apa? Jangan sampai besok tidak ada yang datang. Apa? Karena akan ada sesuatu yang menarik lagi. Jadi buat Yang mana yang berlaku? yang mana bahasa Indonesia? Ya, seperti tadi toh, 8.30. Oke. Kita buat ceritanya berkelompok ya. 1, 2, 3, 4. Ini berapa orang tuh kan? Bikin cerita itu ada di atas, besok kita paparkan di depan. Oke? Oke? Siap? Siap. Jadi tentukan memang siapa yang menulis, siapa yang menulis, siapa yang menulis. Tidak, ini 3 gambar berurutan. Jadi ada dulu aja kira-kira yang mana duluan. Tinggal dibacakan besok. Jadi ini ada gambar apa yang pertama? Rombongan dari bus. Kemudian yang kedua, tenda. Yang ketiga itu aku buat tapi umum. Kira-kira yang mana pertama, yang mana kedua, yang mana ketiga? Jadi gambar yang kedua ya. Yang mana? Kemudian dibuat